Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrial. Pak Iya, berdiri Pak. Pak. Ya. Berdiri iya. Nama Bisa. saya Afrial Difai. Yang akan saya tanyakan terkait dengan menunaikan kewajiban sebagai pedagang. Iya, Pak. Seperti umpamanya mengeluarkan zakat mal. Iya. Apakah kalau kita ketahui kan yang zakat mal itu harus kepada asnaf yang 8. Iya. Ini sebagian dari kita kan juga ada yang memanfaatkan asnaf 8 umpamanya orang yang berutang sebagai umpamanya untuk membangun masjid, untuk membangun tempat-tempat ibadah lainnya, dengan mengatakan atas nama orang yang berutang, lalu dia terima itu untuk membangun masjid. Apakah itu boleh, Ustaz? Ya, Allah barik. Siapa untuk masjid mungkin saja. Ya. Ketika kita sudah mengetahui kewajiban dalam harta kita, hitung dengan baik. Banyak orang dalam permasalahan antara dia dengan karyawannya, hitung-hitungannya Masya Allah, teliti. Dia dengan pajak, hitungannya teliti. Ketika menghitung zakat, asal saja keluar. Menurut dia sudah lebih batas. Itu lebih banyak tuh pembagian, terlalu banyak tuh. Terlalu banyak gimana? Tadi saya terima 3 miliar, masih sedikit itu. Tapi memang kekayaannya luar biasa. 200 miliar dolar US. Pertama, kalau mamanya ragu, hitung dulu. Ragu, coba bertanya. Ya, alhamdulillah SIP belum mampu menjawab, tapi saya insya Allah bisa membantu. Ambil nomor telepon Nambo, telepon start. Ya, ada juga kawan-kawan yang bisa membantu yang Nambo ada namanya. Saya ada sebuah PT konsultasi syariah. Nama ETA, ada nomor NPWP-nya, ada nomor izin usahanya, segalanya lengkap. Erwandi Tarmizi Associates, bisa hubungi sana atau bisa handphone saya langsung. Ya, nanti saya bantu cara menghitungkan zakatnya. Secara garis besarnya, zakat yang dihitung adalah barang yang diperjualbelikan. Baik barang itu ada di toko ataupun di gudang yang akan dijualbelikan. Baik barang sudah jadi ataupun setengah jadi. Baik barang yang kalau sudah laku, berarti dalam bentuk uang kan sekarang. Baik barang laku atau belum. Ketika jatuh tempo zakatnya dihitung semuanya. Kalau ngitung uang kan gampang. Ngitung barang tadi dihitung dengan harga per hari itu. Bukan harga pada waktu beli. Dinamakan dengan qimah istidaliyah. Dapat harga semuanya dikali 2,5%. Dikali 2,5% berapa ini? Terserah. Semakin besar aset Anda, semakin besar yang dikenakan zakat. Adapun rukonya tidak. Mobilnya tidak. Ini yang dizakatkan hanya barang yang itu dijualkan. Kalau pakaian berarti pakaian saja. Mesin hitungnya nggak dijual, nggak dihitung. Adapun boneka-boneka, aksesoris boneka-boneka itu jangan dihitung. Itu kan nggak mau dijual kan? Nah, itu tidak dihitung. Ya. Setelah dapat angkanya ini besar, sebagian orang besar. Saya pernah masih seorang saya memberikan pelatihan tentang zakat. Ada salah seorang peserta pelatihan itu, ketika dia menghitung zakat pribadi dia tulis angka 5, 40, 10. Dia nanya, Ustaz saya zakatkan berapa Ustaz ya? Kenapa Ibu? Ini 40 apa ini? Ini 40 miliar Ustaz. 40 miliar ini adalah modal yang saya putar untuk pembuatan catering saya. Dia ternyata mempunyai catering terbesar di kota Surabaya. Yang ini 10 apa Ibu? Ini 10 ini laba bersih setahun. 10 miliar? Iya, alhamdulillah 10 miliar. Saya zakat dari mana Ustaz? Dari 2,5% 10 miliar atau 40 miliar? Saya katakan dari 50 miliar Ibu. Zakat bukan dari laba saja. 20 miliar kali 2,5. Banyak lah ya. Alhamdulillah banyak. Segitu zakat satu orang ibu-ibu. Setelah tahu angka ini, bersih harta Anda. Dan bertambah harta Anda. Jangan kira keluar 200 juta, rugi saya. Kata siapa rugi? Allah bilang untung Anda. Allah bilang untung Anda. Dan bahkan orang-orang yang tidak punya uang iri dengan Anda. Ustaz iya banyak ilmu, tapi tidak dong. Tapi tidak dong, bakal berzakat. Bakal bantu orang. Bantu doa salah. Adanya bantu doa. Yang ini punya harta, bisa membantu orang dengan doa, bisa dengan harta. Maka Anda dirikan. Maka dengan setelah dapat angka, baru berikan kepada asnaf yang 8. Asnaf yang 8 ini, Allah urutkan tetapi tidak harus tertib. Mana saja yang ada.
Tapi lihat kenyataannya siapa yang paling berat. Ada di sana fakir miskin, ada fuqara, kemudian ada gharimin, orang yang berhutang, ada yang fisabilillah, ada yang sabil. Lihat di sekitar Anda mana yang adil yang ada. Yang dia berhutang untuk masjid tadi, siapa yang nyuruh dia berhutang untuk masjid? Berhutang itu yang boleh dibayarkan, hutang untuk kebutuhan sendiri atau mendamaikan orang. Bukan untuk masjid, hutang sebenarnya tanggung sendiri. Siapa yang nyuruh dia? Anda kan mau cari pahala kan ya? Anda berhutang tujuan itu apa? Dapat pahala, Ustaz. Ya udah ambil pahala sendiri. Saya nggak mau bayarin. Kan Pak nanti saya nggak dapat pahala lagi saya bayar hutang Anda. Siapa yang nyuruh? Tidak pernah masjid dibangun dalam Islam dengan cara hutang. Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanahnya Rasulullah beli, tidak ngutang, tidak mengutang Rasulullah tanah, beli tanahnya dari seorang anak yatim. Masjid Nabawi sekarang itu dibeli Rasulullah anak yatim. Kemudian diwakafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah karena syarat masjid adalah wakaf. Kemudian dibangun ala kadarnya. Sehingga ketika hujan Rasulullah sujud dalam hadis Bukhari diriwayatkan bahwa Rasulullah di malam Lailatul Qadar sujud dan hujan turun dan mukanya basah terciprat air hujan. Itu masjid Rasulullah. Masjid Anda bocor enggak? Tidak bocor dah. Tapi ngutang. Allahul musta'an. Sehingga habis dana kaum muslimin untuk masjid. Anda lihat masjid bagus dan indah sekali, tapi di sekitar masjid fakir miskin banyak yang enggak makan, tidak berpakaian, tidak penuhi sekolahnya. Maka di masa Umar bin Abdul Aziz, ketika pemerintahan dia, datang Sadanatul Ka'bah, surat dari orang yang menjaga mengurus Ka'bah. Wahai Umar, tolong belikan kiswah untuk Ka'bah. Kiswah Ka'bah itu tidak murah, itu mahal, dari sutra segala macam, bahan mahal. Benang betul benang emas. Apa dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz? Dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz, saya tidak berikan pakaian untuk Ka'bah sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya pakai pakaian dan mereka kenyang. Begini cara prioritas dalam memberikan dana untuk yang butuhkan. Ka'bah ndak makan, ndak diberi baju, kedinginan ndak? Enggak. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakir miskin, baju coba cabiak, parit lapar, bisa lalu? Ndak bisa. Mana lebih prioritas penting? Ini orang dalam menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka kalau ada gharimin datang ke Pak Haji, bilang, kinilah berubah Pak. Mas Haji Pak itu kalau ndak mau bangun kan ndak lapar, ndak kan ndak kedinginan, ndak diatur pakai AC kan. Pakai AC malah dinginnya Pak. Tapi kalau orang fakir miskin di tetangga kita nih ndak pakai baju dia, uang sekolahnya terlambat, akan datang orang yang menagih hutang kepada dia segala macam. Saya buat dia, saya serahkan zakat saya betul. Allah ya baik.